Baik, halo, salam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video tentang pembahasan subnetting suatu IP dan juga mencoba merancang suatu jaringan dengan kasus yang sudah diberikan. Nah, kasus yang diberikan di sini yaitu adalah merancang suatu jaringan di mana merupakan jaringan dari sebuah instansinya yaitu sebuah pendidikan perguruan tinggi Universitas Udayana, yang dimana letak dari kampus-kampus di sana itu terbagi menjadi 3 wilayah. Itu ada daerah Jimbaran, ada daerah Sudirman, dan ada daerah di Pulau Nias. Nah, dengan asumsi yang saya pakai adalah pengguna dari jaringan atau network ini kurang lebih 30.000 user. IP kelas yang digunakan adalah IP kelas B, dengan nantinya akan disubnet menjadi beberapa subnetting. Kemudian terdapat 3 wilayah dan 1 server lokal. 1 server ini nantinya digunakan untuk web hosting dan DNS server. Dan untuk 3 wilayah ini ntar dihubungkan dengan 3 router untuk dapat saling terhubung antar wilayah, dan terdapat 1 switch yang akan menghubungkan 3 router ini. Kemudian setiap wilayah akan memiliki gedung yang nantinya akan disubnet menjadi IP yang lebih kecil lagi untuk mengoptimalkan penggunaan IP. Dan setelah itu terdapat di dalam gedung itu minimal sebuah access point untuk terhubung secara wireless. Baik, ini merupakan analisis yang sudah saya rancang, di mana IP yang digunakan yaitu IP kelas B dengan address 172.16. Nah, subnetting yang akan dilakukan itu dengan memperkecil IP kelas B ini yang tadinya 16 menjadi IP subnet 18. Nah, subnet 18 ini akan memiliki jumlah subnet yaitu 2 pangkat 2. 2 itu didapat dari jumlah 1 dari netmax 18 itu sendiri. Nah, setelah itu 4 subnet ini nantinya akan dibagi dengan rincian yang sudah tertera di layar, yaitu untuk 01 sampai 63254 itu untuk daerah Jimbaran, 64 sampai 127 254 itu ada di Sudirman, terus 128 sampai 191 254 itu untuk Pulau Nias, dan 192 itu untuk IP server. Setelah itu analisis yang kedua yaitu adalah untuk di setiap wilayah terdapat sebuah gedung-gedung yang nantinya akan disubnet lagi IP-nya menjadi IP yang lebih kecil yaitu /23 dengan jumlah subnet itu sebanyak 128 dan dock subnetnya adalah 2. Jadi IP-nya nanti contohnya adalah 172.16.01 sampai 172.16.1.254, dan next subnetnya yaitu 172.16.74 contohnya 1 sampai 172.16.75.254. Sekarang langsung aja ke implementasinya dalam sebuah software Cisco Tracer. Aplikasi ini sifatnya open source, jadi kita bisa dapatkan secara gratis. Dalam rancangan saya ini terdapat 3 wilayah yang saya gambarkan di sini dengan blok-blok, dan di dalamnya terdapat lagi blok itu menandakan suatu gedung. Nah, dimulai dari di daerah Jimbaran. Untuk daerah Jimbaran sendiri terdapat sebuah server. Di sini terdapat ruang server dan ruang komputer mungkin untuk pegawai atau sejenisnya. Kemudian terdapat access point. Di sini terdapat access point dan router lagi. Router di sini akan membagi subnet 0 tadi menjadi beberapa subnet yang lebih kecil sesuai range yang sudah ditentukan. Kemudian di sini terdapat gedung B dengan router dan access point serta switch yang nantinya akan disubnet lagi dan diteruskan melalui switch dan access point ini. Terdapat server lokal, ini akan menjadi DNS server setelah web hosting dari web unit itu sendiri. Kemudian untuk menghubungkan ketiga wilayah ini menggunakan router inti. Router inti ini ntar ada 3, yaitu daerah Jimbaran, Sudirman, dan Pulau Nias. Daerah Jimbaran sendiri terhubung langsung ke internet ISP dengan rincian IP public. Saya asumsikan seperti itu. Kemudian IP ISP ini nanti terhubung ke server Google seperti itu. Di sini Jimbaran kita gunakan 172.16.01, untuk Pulau Nias 172.16.1281, dan untuk Sudirman 172.16.641. Untuk menghubungkan routernya sendiri itu menggunakan IP kelas C dengan subnet 29 karena emang kebutuhan kita tidak terlalu banyak, jadi kita gunakan IP kelas C.
192.168.11 sebagai router Jimbaran dan dihubungkan ke router Sudirman 192.168.12 dan router Polonius yaitu 192.168.13. Untuk server sendiri kita lihat settingannya kurang lebih seperti ini, dimana kita akan mengaktifkan DNS server dan kita akan menambahkan IP dari server itu sendiri 192.168.921 dan IP dari DNS dari Google, yang tujuannya nanti semua perangkat yang terhubung dalam jaringan UNUT ini dapat mengakses server global atau server publik. Nah, setelah itu untuk settingan IP-nya kita buat statik pada server router. Tujuannya agar IP tidak berubah-ubah, dan saya setting DHCP untuk router ke end device seperti laptop, komputer, dan smartphone pada access point atau melalui access point dengan switch. Nah, setelah itu untuk routingnya sendiri, di sini ada pengaturan routing dalam router dan di set ke static. Nah, untuk IP network ini kita akan menggunakan IP dari hasil subnet tadi. Contohnya saja ada 1664, ada 1664 dan 161280 dengan rute yaitu 192.168.12 dan 13 untuk Polonius. 128 ini dengan rute IP-nya router dan 64 ini dengan IP router ini. Oke, selanjutnya terdapat juga perutan dari alamat DNS Google. Kemudian ada perutan untuk alamat lokal. Jadi alamat yang sudah terdaftar di lokal daerah Jimbaran yaitu 8, 10, subnet 8, 23, 10 juga 23, 12 juga 23 dan 14 juga 23. Oh ya, dan di sini ada printer, kita set statik karena tujuannya nanti printer ini dapat diakses dengan IP yang tidak akan berubah, jadi akan bisa selalu diakses kapanpun dan dimanapun. Oke, selanjutnya adalah settingan dari router untuk mendapatkan IP DHCP. Untuk settingannya sendiri yaitu dengan CLI atau terminal konfigurasi terminal. Di sini kita bisa lihat saya sudah membuat IP DHCP di sini dengan cara melihatnya yaitu show IP DHCP. Nah, di sini terdapat dua DHCP server yaitu di mana untuk jaringan 721 dan untuk 741. 721 nantinya akan meng-DHCP-kan subnet bagian yang ini, bagian anggaplah gedung di daerah A dan untuk gedung di daerah B untuk 74-nya. Itu berlaku di semua router yang terhubung dengan end device. Untuk router-router yang terhubung dengan router lainnya ini di set static, dan untuk DNS servernya kita set alamat dari server UNUT yaitu 192.1.191, dan di sini udah di set DHCP, jadi kita masukkan settingan DHCP tadi, DNS servernya yaitu 192.1 dengan setiap router default router atau default gateway-nya yaitu router itu sendiri. Jadi pengaturannya pasti berbeda-beda. Dan di sini kita bisa dapatkan IP secara DHCP. Nah, ini berarti sukses, DHCP berarti sudah berhasil diberikan dan kita bisa terhubung dengan jaringan UNUT atau lokal. Baik, untuk kita coba membuka web. Di sini kita buka fitur di desktop dari smartphone. Kemudian kita ketikkan URL dari DNS yang kita akan tuju. Contohnya di sini adalah asa.unut.ac.id. Nah, ini artinya kita sudah dapat terhubung ke server dan mengakses DNS server atau domain name server itu sendiri. Kemudian kita coba lagi kedua yaitu google.com. Oke, tampilannya sudah berhasil untuk menampilkan sumber Google. Di sini berarti kita sudah dapat mengakses server publik melalui server lokal, jaringan lokal. Nah, mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang atau kesalahannya bisa di komen atau diberi saran. Sekian saja dan terima kasih.